Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nani Black Orchid. Apa kabar semuanya, guys? Hari ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan dari Bontang ke Sangatta. Dan saya akan bercerita sedikit tentang sejarah berdirinya kota Sangatta. Jika dari Samarinda mau menuju ke Sangatta, kalian akan menemukan simpang 3, yaitu antara Samarinda, Bontang, dan Sangatta. Sebelum menemui simpang 3 Sangatta, kalian akan menemukan kecamatan Sangatta Utara, yaitu Teluk Pandan. Yuk, Nah, lanjut. masuk dari Sangatta sini ke Sangkulirang. Nah, kalau ke sana Bontang, lurus ke sana Bontang. Ini ke Sangatta, ke sini. Dari sini ke Sangkulirang? Ya masih jauh lah. Ini kan baru Sangatta. Mau ke Sangatta ini jalanan Ini mau belum menuju, Sangatta, ini menuju Sangatta. Dari menuju sini Sangatta. dari sini Belum. Dari sini 1,5 jam lagi. Aduh, mana? Baru Sangatta Baru, masuk. baru Sangatta. Kita ke Bukit Pelangi ya. Kita duluan sampai nah. Nah guys, jadi ini merupakan jalan satu-satunya ya, akses utama melalui jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Kutai Timur dengan Bontang. Dengan panjang 67,3 km, mencakup Teluk Pandan, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ini juga merupakan jalan nasional yang merupakan satu-satunya akses Trans Kalimantan yang menghubungkan Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur. Jadi, Kota Sangatta itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pusat pemerintahan dan juga perekonomian. Dan kabupaten ini merupakan pecahan dari Kabupaten Kutai yang sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Timur itu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah tambang batu bara yang merupakan tambang batu bara terbesar di Asia dan sekaligus terbesar di dunia. Dan hasil alam lainnya seperti kelapa sawit, juga adanya potensi pariwisata dan potensi alam lainnya seperti hutannya yang begitu luas. Dan yang tak kalah menariknya mempunyai peninggalan sejarah yang mendunia, yaitu bentang alam kawasan Kars Mangkalihat yang menyuplai air bersih dari Kabupaten Kutai Timur dan memberi informasi tentang jejak manusia purba. Kata Sangatta itu memiliki beberapa versi, namun pada akhirnya saling berkaitan dan tak bertentangan satu dengan lainnya. Versi yang pertama itu berasal dari kata sengat, yang artinya tersengat secara mendadak atau tiba-tiba. Dahulu sering terjadi pertempuran antara suku untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Sekitar tahun 1546, pernah terjadi serangan besar-besaran secara tiba-tiba antara suku Kutai dengan suku-suku lainnya. Yang lokasi pertempurannya itu di hulu Sungai Mentoko yang bernama Kepet, yang dahulu merupakan kota tua. Beberapa orang yang beruntung itu pernah menemukan benda-benda kuno di tempat tersebut. Adapun senjata yang digunakan oleh suku Kutai untuk melawan musuhnya itu menggunakan madu yang dipanaskan hingga mendidih. Kemudian dituangkan ke dalam guci. Guci-guci tersebut dibawa naik ke atas pohon yang tinggi. Untuk memanjat pohon-pohon tersebut dibuatlah tangga yang bernama behek, yaitu berupa pahatan di dahan pohon untuk pijakan hingga ke atas dahan untuk bersembunyi. Dan ketika musuh tiba di bawah pohon, maka madu panas tadi dituangkan dari guci kepada musuh. Musuh-musuh itu merasakan tubuhnya tersengat cairan panas dari madu yang mendidih tersebut. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh suku Kutai. Lalu kata sengat tadi diabadikan menjadi nama wilayah yang kemudian menjadi Sengatta. Versi kedua, ada seorang kerabat Sultan Kutai yang bernama Aji Pao
Ia bersama rombongan meminta daerah yang dapat dikembangkannya sebagai bagian tempat bertani, berburu, dan bermukim. Akhirnya, Aji Pau dan pengikutnya menemukan sebuah daerah di aliran sungai yang dijaga oleh 3 makhluk halus. Yang pertama adalah Sang Kima, yang menjaga aliran sungai api-api dan sekarang menjadi Sang Kimah. Yang kedua adalah Sang Atan, yang sekarang dikenal sebagai daerah Tanjung Santan. Yang ketiga adalah Sang Atak, yang menjadi penjaga aliran sungai api-api yang utama, yang kini dikenal sebagai Sangata. Ada satu aliran sungai api-api yang menuju laut dan belum ada penjaga. Daerah itulah yang diminta oleh Aji Pau yang sekarang dikenal dengan Bontang. Pada versi yang ketiga menyatakan jika nama Sengata itu memang telah ada sejak sebelum zaman penjajahan. Karena diambil berdasarkan nama seorang kepala adat masyarakat Kutai yang sangat terkenal pada masa kejayaan kerajaan Kutai di Tenggarong. Dan nama Sengata tetap disebut demikian hingga negara telah merdeka. Tentu kalian akan bingung ya jika datang pertama kali ke kota ini. Ada yang menyebutnya Sangata, ada yang menyebutnya Sengata. Mana yang benar? Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pada perkiraan tahun 1950 sampai 1970, Sengata itu banyak dikunjungi pengusaha dari Filipina yang membeli kayu log secara besar-besaran. Ini mengakibatkan penduduk Sengata itu rata-rata berpenghasilan sangat tinggi, yang dikenal oleh penduduk dengan istilah banjir kap. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa harga barang di Sengata cukup tinggi. Sengata menjadi Sangata itu karena pengaruh lidah dan dialek orang-orang asing tersebut, maka nama Sengata menjadi Sangata. Mereka pun selalu menulis Sengata menjadi Sangata. Hal ini terjadi karena pada masa itu belum ada yang peduli atas penamaan daerah. Yang mana pada masa itu daerah Sangata masih terpencil, belum terjamah oleh modernisasi. Dan pada akhirnya nama Sengata secara perlahan menjadi Sangata. Seiring dengan zaman tersebut, dilanjutkan dengan masuk dan hadirnya perusahaan pertambangan minyak negara yang sekarang bernama Pertamina, yang saat itu mulai beroperasi di Sengata. Pada awal-awal sejak masa survei, banyak pendatang mancanegara dan dari negara Australia. Lidah mereka pun kerap kesleo. Dalam perkataan, kerap menambahkan double T, sehingga penulisannya dari Sangata menjadi Sangata. Nama inilah yang hingga kini dipatenkan, namun tak mustahil kembali berubah. Ketika Sengata sudah menjadi kabupaten, Bupati Bapak Awang Faruk Ishak pernah mencoba mengembalikan namanya menjadi Sengata. Namun kabarnya setelah digantikan oleh Bupati Isran Nur, nama kembali berubah menjadi Sangata.